Bab 371. Kematian di Yandu. Tetua Agung itu terdiam sejenak sebelum menyadari maksud Qin Chuan. Dia ingin segera menemui Liu Kuangren. Bagaimana mungkin itu terjadi, katanya terburu-buru. 2 hari yang lalu, Sekte Gerbang Hijau sudah secara sepihak mengumumkan duel besok dan membesar-besarkannya. Jika kalian menyingkirkan Liu Kuangren sekarang, bagaimana dunia akan memandang domain pertempuran Shenzhou kita? Jangan terburu-buru. Karena saya sudah berjanji bahwa Anda bisa bertemu dengan mereka, saya pasti tidak akan mengingkari janji saya, tambahnya. Dia sangat khawatir bahwa, karena ketidaksabarannya, Qin Chuan akan langsung pergi bertarung melawan Liu Kuangren. Pertempuran ini menyangkut reputasi domain pertempuran Shenzhou, hanya kemenangan yang disaksikan publik yang dapat mempertahankan martabat domain tersebut. Jika Qin Chuan pergi membunuh Liu Kuangren sekarang, siapa yang akan mempercayainya? Masyarakat tidak hanya tidak akan mempercayainya, tetapi mereka juga akan berpikir bahwa Liu Kuangren telah dikepung dan dibunuh secara diam-diam oleh sejumlah besar petarung kuat dari domain pertempuran Shenzhou. Qin Chuan mengerutkan alisnya. Lagi pula, itu hanya Liu Kuangren terbunuh, lalu kenapa? Apakah semua kehati-hatian ini benar-benar perlu? Dia sudah pernah bertemu Liu Kuangren sekali di Bandara Internasional Yandu ketika dia meninggalkan Yandu, dan dia memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan Liu Kuangren. Saat pertama kali bertemu, Qin Chuan sangat yakin dia bisa membunuh Liu Kuangren, apalagi sekarang setelah kultivasinya hampir pulih sepenuhnya. Tuan Qin, silakan. Melihat Qin Chuan tetap diam untuk waktu yang lama, Tetua Agung, dengan wajah penuh permohonan dan mata merah, menatap Qin Chuan sambil berbicara. Qin Chuan berkata, setelah Liu Kuangren berhasil dikalahkan besok, kita akan menuju wilayah timur. Dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Tetua Agung, pemimpin domain pertempuran Shenzhou, telah menurunkan pendiriannya begitu jauh. Jika Qin Chuan bersikeras untuk mendapatkan keinginannya, itu benar-benar akan melampaui batas. Setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, Tetua Agung akhirnya menghela napas lega. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak seukuran kotak sepatu, membukanya, dan melihat sebuah topeng yang berkilauan dengan kilau logam. Topeng ini disebut hantu bayangan. Artefak ini adalah salah satu harta karun domain pertempuran yang dapat menyembunyikan tingkat kultivasi pemakainya dan mengubah suara pemakainya, jelas Tetua Agung sambil tersenyum kembali ke wajahnya saat menatap Qin Chuan. Mata Qin Chuan langsung berbinar, topeng hantu bayangan adalah persis apa yang dia butuhkan saat ini, bukan? Pertempuran besok pasti akan menimbulkan sensasi besar, dan jika wajahnya terungkap, kemungkinan besar dia akan ditemukan oleh para petarung kuat dari penjara ilahi Kunlun, yang berarti masalah besar. Namun dengan topeng Shadow Phantom, semua masalahnya akan mudah teratasi. Saat Qin Chuan meninggalkan kantor Tetua Agung, 1 jam penuh telah berlalu sejak ia masuk. Selama waktu itu, Lu Yaozong telah menunggu di kantor Sekretaris Huang. Baru setelah Qin Chuan meninggalkan kantor Tetua Agung, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Sekretaris Huang. Qin Chuan, sudah larut malam. Kenapa kau tidak menginap di rumah keluarga Lu malam ini? Kata Lu Yaozong sambil tersenyum setelah mereka keluar dari gedung kantor. Qin Chuan menolak, aku akan mengunjungi keluarga Lu di lain hari. Lebih baik kita tunda saja hari ini. Sebelumnya, setiap kali ia datang ke Yandu, Tuan Ye ketiga, Ye Tiancheng, menghadiahinya sebuah rumah mewah. Sekarang, setiap kali ia datang ke Yandu, ia akan memiliki tempat untuk menginap. Lagi pula, Tang Yuer juga ada di sana, tidak akan mudah untuk pergi ke rumah keluarga Lu. Meskipun Lu Yaozong sangat ingin Qin Chuan tinggal di keluarga Lu, ia mengerti bahwa bersikeras bukanlah hal yang tepat. Jadi, ia berkata, kalau begitu, jika Tuan Qin punya waktu di lain hari, saya akan mengundang Anda lagi untuk mengunjungi keluarga Lu. Saat mereka sedang berbicara, sebuah culinan berwarna merah muda stroberi tiba-tiba berhenti mendadak di samping mereka. Jendela mobil diturunkan, memperlihatkan wajah yang lembut, itu adalah Lu Yanwu. Hanya dalam waktu lebih dari 2 jam, Lu Yanwu telah kembali ke penampilan aslinya, persis seperti saat Qin Chuan pertama kali bertemu dengannya. Ia mengenakan kemeja putih dengan sentuhan modern di bagian atas dan celana panjang di bagian bawah, gayanya sederhana namun modis. Hilang sudah sikap acuh tak acuh yang ditunjukkannya saat pertama kali bertemu Qin Chuan, kini wajahnya dipenuhi senyum lembut, kulitnya yang cerah, ditambah fitur wajah yang halus, memancarkan kelembutan. Saat Lu Yanwu menatap Qin Chuan dengan wajah penuh kasih sayang, Tang Yuer, yang berdiri di sampingnya, memperhatikannya. Sebelumnya, ketika Lu Yanwu berdandan seperti gadis nakal yang berlebihan, Tang Yuer hanya terkejut, tetapi sekarang, dihadapkan dengan penampilan Yanwu yang telah berubah, dia merasakan tekanan yang meningkat di dalam hatinya. Lu Yanwu tidak hanya muda dan cantik, tetapi juga berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh.
Awalnya Tang Yuer merasa lega bisa berduaan dengan Tuan Qin, tetapi dia tidak menyangka bahwa di Yandu akan ada wanita lain yang meliriknya dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba, dia merasa sangat tidak nyaman. Lu Yanwu tersenyum manis dan berkata, "Saudara Qin, silakan masuk ke mobil. Anda ingin pergi kemana? Saya akan mengantar Anda." Sejak saat ia melihatnya, pandangannya tetap tertuju pada Qin Chuan, mengabaikan Tang Yuer yang berada di sebelahnya dan bahkan kakeknya sendiri. Melihat penampilan baru Lu Yanwu, Lu Yaozong merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Qin Chuan berkata, "Kalau begitu, aku akan meminta Nona Lu untuk mengantar kita ke Villa Surga Puncak Awan." Cloud Summit Heaven Villa adalah kediaman megah yang diberikan Ye Tiancheng kepadanya, salah satu dari 10 villa megah di Yandu yang dikenal sebagai 10 villa teratas di Yandu. Seandainya sendirian, ia bisa mencapai Cloud Summit Heaven Villa dengan berjalan kaki sama cepatnya dengan mobil mengingat kecepatannya, tetapi dengan Tang Yuer di sisinya, ia tidak punya pilihan selain menumpang mobil Lu Yanwu. Tanpa ragu sedikit pun, Qin Chuan menggenggam tangan Tang Yuer dan masuk ke dalam mobil mewah Lu Yanwu. Sentuhan tangan Qin Chuan yang tiba-tiba itu membuat jantung Tang Yuer berdebar kencang, dan dia bertanya-tanya apa yang akan Qin Chuan lakukan padanya begitu mereka berdua saja di Cloud Summit Heaven Villa. Jika Qin Chuan mencoba melakukan sesuatu, haruskah dia menyetujuinya? Masih perawan dan belum pernah menjalin hubungan, jika dia terlalu mudah dan tanpa kepastian menyerahkan dirinya kepada Qin Chuan, akankah Qin Chuan menganggapnya terlalu bebas? Hanya dengan berpegangan tangan dan masuk ke dalam mobil, berbagai pikiran yang bertentangan telah melintas di benak Tang Yuer. Lu Yanwu melihat Qin Chuan memegang tangan Tang Yuer saat mereka masuk ke dalam mobil, dan bibirnya sedikit berkedut, wajahnya penuh dengan kesedihan. Deru mesin terdengar saat mobil mewah itu berubah menjadi kilatan petir merah muda, melaju kencang menjauh. "Hei, aku belum masuk ke dalam mobil." Lu Yaozong dibiarkan acak-acakan tertiup angin. Sambil memperhatikan lampu belakang mobil yang menjauh, Lu Yaozong menghela napas, seorang anak perempuan yang sudah dewasa tidak bisa hanya ditinggal di rumah. Saat Qin Chuan pergi dengan mobil mewah Lu Yanwu, di atap sebuah bangunan di dekatnya, seorang pemuda berseragam perang menatap dengan muram ke arah kendaraan yang pergi itu. Di hadapannya, seorang pemuda lain yang mengenakan pakaian kasual berdiri dengan aura berwibawa. Liu Su dengan dingin bertanya kepada pemuda di depannya, "Kau mengatakan bahwa belakangan ini tidak ada pertemuan rutin dengan pria asing di sekitar Lu Yanwu, kecuali beberapa waktu lalu ketika dia melakukan perjalanan ke Laut Timur, di mana dia bertemu dengan seorang pria." Pemuda itu mengangguk cepat, "Ya, orang yang sama yang baru saja pergi dengan mobil Lu Yanwu." "Bagus, sangat bagus." Liu Su berkata dengan ekspresi garang, "Orang desa yang lugu berani menginginkan wanitaku. Sampaikan perintahku, aku ingin dia mati sebelum malam ini berakhir." Bab 372 menunggumu di lantai 8. Qin Chuan belum menyadari bahwa Liu Su telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadapnya, dan saat ini, matanya terpejam rapat. Ia tampak sedang beristirahat dengan mata tertutup, tetapi sebenarnya ia sedang berlatih. Meskipun masih belum jelas apa yang terjadi di dunia bela diri kuno 5 tahun yang lalu, sudah pasti telah terjadi pergolakan besar. Jika tidak, dua penyintas tunggal yang dikirim masing-masing oleh 9 gerbang Yandu dan domain pertempuran Shenzhou di puncak keterampilan penguatan tidak akan masuk akal. Yang lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa kedua penyintas ini hanya tinggal di dunia bela diri kuno selama setengah bulan, namun kultivasi mereka telah meroket dari alam puncak keterampilan energi ke alam puncak raja, yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum kultivasi. Selain itu, hal ini juga menunjukkan realitas menakutkan lainnya, kecepatan kultivasi para praktisi seni bela diri di dunia bela diri kuno saat ini sangat cepat, dan sosok-sosok kuat bertebaran seperti awan. Tepat saat itu, mobil tiba-tiba berhenti, dan Qin Chuan akhirnya membuka matanya. Lu Yanwu memarkir mobil di depan sebuah gedung klub dan berkata dengan riang, "Saudara Qin, kita sudah sampai. Silakan keluar dari mobil." Saat keluar dari mobil, Qin Chuan mengerutkan keningnya dalam-dalam ketika melihat tulisan besar, "Menara Hujan Berkabut," yang tergantung di atas pintu masuk klub, dan bertanya dengan tidak senang, "Bukankah aku yang meminta kalian mengantar kami ke Villa Surga Puncak Awan?" Lu Yanwu menjulurkan lidah kecilnya yang merah muda dan berkata sambil terkekeh, "Saudara Qin datang ke Yandu bukan dengan mudah, dan sebagai tuan rumah Anda, bagaimana mungkin saya tidak memenuhi kewajiban saya untuk bersikap ramah? Ini adalah klub terbaik di Yandu dan tempat favorit anak muda Yandu. Di sini, Anda dapat menemukan segala sesuatu untuk bersantap, minum, dan hiburan." Sambil berbicara, dia memasang ekspresi memilukan dan melanjutkan, "Tentu saja, jika kakak Qin tidak menyukai pengaturan saya bisa membawamu ke surga puncak awan sekarang juga, tetapi..." Mendengar itu, dia melirik Tang Yuer dan menambahkan dengan lembut, "Namun, sudah larut malam. Kakak Qin mungkin tidak lapar, tetapi Yuer pasti lapar, kan?" Saat itulah Qin Chuan menyadari hari sudah hampir gelap.
Dengan tingkat kultivasinya, dia bisa bertahan tanpa makanan dan minuman selama seminggu tanpa masalah, tetapi Tang Yuer jelas tidak akan mampu bertahan selama itu. Lagi pula, meskipun mereka pergi ke Cloud Summit Heaven Villa, mereka tidak bisa mengharapkan Tang Yuer untuk memasak sendiri, kan? Saudari Yuer, kau pasti lapar, kan? Biar ku beritahu, di Menara Hujan Berkabut, ada beragam makanan lezat yang cocok untuk semua selera, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, utara maupun selatan, asam, manis, pedas, semuanya ada dan rasanya sangat otentik. Lu Yanwu, tanpa memandang Qin Chuan, memegang lengan Tang Yuer dengan sangat akrab, wajahnya penuh kegembiraan saat berbicara. Sebelum Qin Chuan sempat menolak, dia sudah menarik Tang Yuer, yang terus menoleh ke belakang, masuk ke Menara Hujan Berkabut terlebih dahulu. Qin Chuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengikuti mereka masuk. Hal itu sangat cocok untuk markas utama Yandu. Begitu memasuki Menara Hujan Berkabut, Qin Chuan dapat merasakan kehadiran beberapa pengguna keterampilan penguat energi yang kuat. Tentu saja, dengan kekuatan mereka tidak mungkin bisa menembus pertahanan Qin Chuan, dan setelah meliriknya, mereka mengalihkan pandangan ke tempat lain. Qin Chuan secara diam-diam memperhatikan bahwa para ahli bela diri ini tidak menargetkannya secara khusus, melainkan melirik setiap pelanggan yang memasuki Menara Hujan Berkabut. Meskipun sebagian besar praktisi bela diri ini berada di tingkat awal keterampilan penguatan energi, ini sudah cukup mengesankan untuk sebuah klub. Susunan pemain seperti itu, jika bermain di kota provinsi Laut Timur, dapat dianggap sebagai kekuatan subtop. Dan di Yandu, kekuatan dengan susunan pemain seperti itu hanyalah sebuah klub kecil. Sepanjang jalan, orang-orang dengan sukarela menyapa Lu Yanwu. Sebagai nona muda dari keluarga Lu, di tempat berkumpulnya generasi kedua elit Yandu ini, dia jelas merupakan seorang bintang. Seluruh lantai 2 adalah kota kuliner Menara Hujan Berkabut. Di sini, Anda dapat menemukan berbagai macam makanan lezat, dan para koki adalah ahli terbaik di bidang kuliner masing-masing. Kakak Qin dan saudari Yuer dapat menyajikan apapun yang Anda inginkan. Saat mereka berbicara, ketiganya sudah sampai di lantai 2. Seperti yang dikatakan Lu Yanwu, lantai 2 seperti food court yang mengumpulkan hidangan lezat dari seluruh dunia. Area tengahnya adalah ruang makan, dikelilingi oleh berbagai gerai makanan. Sekilas, terlihat banyak pria dan wanita muda yang mengenakan pakaian bermerek mewah, memegang piring kelas atas di tangan mereka, memesan makanan dari konter makanan. Jika bukan karena dekorasinya yang terlalu mewah, akan sulit membedakan tempat ini dari restoran prasmanan di luar sana. Meskipun Tang Yuer sudah berusia 26 tahun, dia telah tidur selama 8 tahun penuh. Akibatnya, dia lebih mirip gadis berusia 18 tahun. Mendengarkan perkenalan dari Lu Yanwu, wajahnya berseri-seri karena gembira. Lu Yanwu, dengan wajah tersenyum, berkata, "Saudara Qin, kau ingin makan apa? Aku akan mengambilkannya untukmu." Qin Chuan berkata, "Aku tidak pilih-pilih, apa saja boleh." Saat mereka sedang berbincang, ketiganya sudah menemukan tempat kosong untuk duduk. "Kakak Yuer, ayo kita cari makanan enak. Percayalah, yang terbaik di sini masih." Lu Yanwu, bergandengan tangan dengan Tang Yuer, berjalan menuju sebuah konter makanan. Meskipun kedua wanita itu baru pertama kali bertemu, mereka sudah sedekat saudara kandung. Qin Chuan terus berlatih, dan orang-orang yang tidak menyadari akan mengira dia hanya beristirahat dengan mata tertutup. Lu Yanwu melirik Qin Chuan, yang tidak jauh darinya dengan mata terpejam, lalu menoleh ke Tang Yuer dan bertanya, "Saudari Yuer, ceritakan padaku, bagaimana kau bertemu dengan kakak Qin?" Setelah beberapa saat bergaul, Tang Yuer sudah menganggap Lu Yanwu sebagai teman dekat. Karena teralihkan oleh berbagai hidangan lezat, ketika Lu Yanwu bertanya, dia berkata tanpa menyembunyikan apapun, "Pertama kali aku bertemu dengannya adalah di Gua Binatang Buas." Mulut Lu Yanwu ternganga kaget, "Apa? Di dalam Gua Binatang Buas?" "Ya, saya sedang memetik tumbuhan herbal di pegunungan ketika saya bertemu Qin Chuan, yang sedang pingsan." Saat memilih makanan, Tang Yuer menceritakan kepada Lu Yanwu pertemuan pertamanya dengan Qin Chuan. Ekspresi terkejut terpancar jelas di wajah kecil Lu Yanwu, karena ia tidak menyangka pertemuan antara Tang Yuer dan Qin Chuan akan begitu dramatis. Lu Yanwu tiba-tiba bertanya dengan suara rendah, "Saudari Yuer, katakan padaku dengan jujur, apakah kau dan kakak Qin sudah tidur bersama?" "Ah!" Saat Tang Yuer mengambil bakso sapi dengan penjepitnya setelah mendengar pertanyaan tiba-tiba dari Lu Yanwu, dia gemetar, dan bakso sapi bulat itu jatuh kembali ke piring. Tang Yuer, dengan wajah memerah, berkata, Kami hanya berteman biasa, dan lagi pula, dia sudah punya pacar, bahkan lebih dari satu." Lu Yanwu berseru dengan suara lantang, "Apa? Kakak Qin punya lebih dari satu wanita? Apakah dia sebrengsek itu?"
Menyadari bahwa banyak orang di sekitarnya sedang memperhatikan, Lu Yanwu segera menutup mulutnya, tetapi wajahnya masih menunjukkan keterkejutan. Saat Lu Yanwu dan Tang Yuer sedang berdiskusi tenang tentang Qin Chuan, tidak jauh dari meja Qin Chuan, seorang wanita cantik tiba-tiba gemetar hebat, berseru, "Itu dia." "Jiao Jiao, apakah kamu kenal dia?" Seorang pemuda di samping wanita itu mengikuti pandangan wanita tersebut ke arah Qin Chuan dan mengerutkan kening sambil bertanya. Wanita itu, yang disebut Jiao Jiao, dengan cepat menggelengkan kepalanya, agak bingung, dan berkata, "Saya salah mengira dia orang lain. Tuan Muda Long, saya sudah kenyang. Saya akan naik ke lantai 8 dan menunggu Anda." Bab 373. Bukankah itu terlalu banyak? Melihat Jiao Jiao bergegas pergi, Tuan Muda Long mengerutkan kening dan menatap Qin Chuan, ekspresinya tampak sedang berpikir. Jika Qin Chuan melirik Jiao Jiao barusan, dia pasti akan mengenalinya sebagai bintang besar Su Fengjiao yang ingin bertemu dengannya di pesawat saat terakhir kali dia kembali ke kota Jiangcheng. Ketika Su Fengjiao melihat Qin Chuan, dia menjadi panik. Setelah ditolak oleh Qin Chuan di pesawat terakhir kali, dia sangat marah dan mencari Chen Kun untuk membalas dendam atas namanya. Namun, hasil yang terjadi di keluarga Song adalah bahwa orang-orang kuat yang dibawa Chen Kun terbunuh hingga orang terakhir, dan Chen Kun sendiri sangat ketakutan hingga mengompol, hampir terbunuh di tempat. Hanya karena dia berlari cepat, dia tidak mengalami nasib yang sama. Mengapa aku harus bersembunyi darinya? Begitu masuk ke dalam lift, Su Fengjiao tiba-tiba tersadar dan berkata dengan kesal, ini bukan kota kecil seperti kota Jiangcheng. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari keluarga Song, bisakah dia juga memiliki tokoh penting yang melindunginya di Yandu? Ketakutannya terhadap Qin Chuan sepenuhnya berasal dari insiden di keluarga Song hari itu. Setelah berpikir sejenak, Su Fengjiao bergumam pada dirinya sendiri, lupakan saja, kembali sekarang hanya akan menimbulkan kecurigaan Tuan Muda Long. Sebaiknya aku menunggunya di lantai 8 saja. Di lantai 2, pada saat itu, Lu Yanwu dan Tang Yuer juga kembali ke sisi Qin Chuan dengan piring mereka. Saudara Qin, ini semua adalah hidangan khas dari Menara Hujan Berkabut, kau harus mencobanya dan lihat bagaimana rasanya. Jika kau menyukai salah satunya, aku akan mengambilkanmu lebih banyak, kata Lu Yanwu penuh harap, sambil meletakkan piring di depan Qin Chuan. Qin Chuan mengucapkan terima kasih dan mulai melahap makanan itu dengan cepat. Cita rasanya memang luar biasa, sangat sesuai dengan selera Qin Chuan. Saudara Qin, makanlah pelan-pelan. Akan kuberikan lagi kalau belum cukup, kata Lu Yanwu yang sambil Qin Chuan makan semakin banyak. Ia duduk di sampingnya, melayaninya seperti seorang istri yang penuh perhatian, terus-menerus menawarkan makanan kepadanya. Tang Yuer merasa iri dengan keberanian Lu Yanwu. Meskipun dia menyukai Qin Chuan, dia tidak bisa seterbuka Lu Yanwu. Tidak jauh dari situ, Tuan Muda Long, melihat ini, terkejut, apakah itu penyihir kecil dari keluarga Lu? Di kalangan generasi muda keluarga kaya Yandu, siapa yang tidak mengenal Lu Yanwu? Bisa dikatakan Lu Yanwu adalah mawar berduri, dipuja oleh banyak orang dari keluarga terkemuka, namun ia memandang rendah mereka semua. Tahun lalu, seorang pewaris kaya secara terbuka mengaku kepadanya, hanya untuk kemudian dikejar di jalanan dengan pisau besar oleh Lu Yanwu. Baru setelah pewaris itu secara terbuka menarik pengakuannya, Lu Yanwu melepaskannya. Karena kejadian ini, beredar desas-desus di kalangan generasi kedua Yandu bahwa Lu Yanwu tidak menyukai laki-laki. Namun kini, Tuan Muda Long menyaksikan Lu Yanwu merendahkan sikapnya begitu jauh di hadapan seorang yang setara. Dia tiba-tiba teringat seseorang, buru-buru mengambil foto kejadian tersebut dan mengirimkannya kepada orang itu. Sementara itu, jauh di zona pertempuran Yandu, Liu Su sedang memukul samsak dengan pukulan-pukulan dahsyat ketika tiba-tiba dia menerima sebuah pesan. Setelah melihat isi pesan tersebut, dia menjadi marah. Dengan sekali ayunan tinju, kantung tinju yang berisi pasir besi itu langsung pecah, isinya tumpah kemana-mana. Liu Su menggertakkan giginya dan berkata, bajingan. Meskipun dia telah mengeluarkan perintah untuk membunuh Qin Chuan, melihat foto Lu Yanwu menyajikan makanan kepada Qin Chuan tetap membuatnya marah. Seandainya bukan karena takut akan keterlibatannya jika Qin Chuan terbunuh, dia pasti akan mencari Qin Chuan sendiri untuk membuat masalah. Hanya badut lompat-lompat, biarkan kau melompat-lompat selama beberapa jam lagi, kata Liu Su sebelum melanjutkan latihannya yang intensif. Meskipun ia merasa kesal, ia bukanlah orang yang bertindak impulsif. Baginya, hal terpenting saat ini adalah lulus penilaian tim pertempuran Grandmaster. Dia sudah tidak sabar untuk lulus penilaian tim pertempuran Grandmaster sebelum pergi ke keluarga Lu untuk melamar. Adapun Qin Chuan, dia sudah dianggap sebagai orang yang sudah mati di matanya. Menara Hujan Berkabut, lantai 2. Qin Chuan tiba-tiba mendongak ke arah suatu tempat yang tidak jauh, tepat di tempat Tuan Muda Long berada. Melihat Qin Chuan menatap Tuan Muda Long,
Lu Yanwu bertanya dengan bingung, "Saudara Qin, ada apa?" Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada apa-apa. Dalam perjalanan ke Yandu ini, dia hanya ingin berurusan dengan Liu Kuangren besok, lalu pergi ke wilayah timur untuk mencari dua pendekar bela diri yang telah kembali hidup-hidup dari dunia bela diri kuno, tanpa menginginkan masalah tambahan." Tuan Muda Long berinisiatif berdiri dan berjalan mendekat, menatap Lu Yanwu dengan senyum lebar, "Saudari Yanwu, sudah lama tidak bertemu." Lu Yanwu mengerutkan kening, merasa tidak senang karena percakapannya dengan Qin Chuan terganggu, dan bertanya dengan dingin, "Apa yang kau inginkan?" Tuan Muda Long buru-buru menggelengkan kepalanya, sambil tersenyum berkata, "Saya baru saja bertemu Saudari Yanwu, jadi saya datang untuk menyapa." Lalu ia melirik Qin Chuan secara samar, tersenyum sambil bertanya, "Tuan ini tampak agak asing, bolehkah saya tahu Tuan Muda dari keluarga mana dia?" Tamparan. Lu Yanwu langsung marah, membanting meja sambil berdiri, berteriak dengan geram, "Wang Long, apakah aku terlalu lancang padamu? Kau bahkan berani menanyakan tentang orang yang kubawa bersamaku. Jika 9 gerbang Yandu dianggap sebagai keluarga elit tingkat atas di Yandu, maka keluarga Wang, tempat Wang Long berasal, hampir tidak dapat dianggap sebagai keluarga yang baru memasuki jajaran atas masyarakat. Wang Long dikenal karena bergaul dengan kalangan generasi kedua yang kaya raya, dan seiring waktu, ia juga memperoleh reputasi di kalangan pewaris Yandu." Melihat Lu Yanwu yang marah, Wang Long tidak ikut marah, sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Saudari Yanwu, tolong tenangkan amarahmu. Apa statusmu, dan apa statusku? Bagaimana mungkin aku berani menanyakan secara gegabah tentang teman yang kau bawa? Namun, saya memiliki hubungan baik dengan Jiang Chenyang dari keluarga Jiang, dan dia mempercayakan saya untuk memberikan perhatian ekstra kepada setiap wajah asing yang datang ke Menara Hujan Berkabut." Menara Hujan Berkabut memang merupakan salah satu bisnis milik keluarga Jiang, salah satu dari 9 gerbang Yandu, dan Jiang Chenyang yang disebutkan oleh Wang Long adalah putra sulung keluarga Jiang dan adik laki-laki Jiang Chenlong, pewaris keluarga Jiang. Begitu suara Wang Long berhenti, wajahnya langsung ditampar keras oleh Lu Yanwu. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Mereka yang bisa memasuki Menara Hujan Berkabut semuanya adalah tokoh penting Yandu, dan sekarang, seseorang benar-benar telah ditampar di muka. Wang Long juga tercengang, dia tahu Lu Yanwu itu garang, tetapi dia tidak pernah menyangka wanita gila ini berani menyerang seseorang di wilayah keluarga Jiang. Sambil menahan amarahnya, Wang Long berkata, "Nona Lu, bagaimanapun juga, ini adalah milik keluarga Jiang. Apakah pantas bagi Anda untuk memukul seseorang di sini?" Bahkan cara dia menyapa Lu Yanwu pun berubah. Namun, tepat setelah kata-katanya selesai terucap, dia menerima tamparan lagi. Wang Long diliputi amarah, meskipun ia bergaul dengan pewaris generasi kedua dari keluarga kaya, ia sendiri bukanlah seorang tuan muda kaya raya kelas atas, dan di belakangnya, banyak yang memanggilnya, anjing. Hal yang paling dia benci adalah dipanggil anjing, tetapi sekarang Lu Yanwu secara terang-terangan memanggilnya anjing, yang merupakan penghinaan besar baginya. Namun, karena pengaruh keluarga Wang di Yandu jauh lebih lemah daripada keluarga Lu, dan Lu Yanwu adalah salah satu individu paling terkemuka di generasinya dalam keluarga Lu, bahkan saudara laki-lakinya, Lu Yanfei, telah bergabung dengan tim tempur naga biru, yang menjanjikan masa depan yang cerah, Wang Long hanya bisa menahan amarahnya. Lu Yanwu memerintahkan, "Bagaimana denganmu? Jika kau berani membantah, aku akan menamparmu lagi." Pada saat itu, sebuah suara yang penuh wibawa tiba-tiba terdengar, "Nona Lu, Anda sudah keterlaluan dengan memukul anak buah saya di wilayah saya, bukan begitu?" Bab 374. Lelang Amal. Orang-orang menoleh ke arah sumber suara itu, dan melihat seorang pria muda yang mengenakan setelan bisnis mendekat. Meskipun penampilannya tampak baru berusia 30-an, ia mengenakan setelan jas formal, kakinya memakai sepasang sepatu kulit yang dipoles mengkilap, dan wajahnya tampak tegas. "Tuan Muda Jiang telah tiba." Teriakan kaget bergema. Jiang Chenyang, putra sulung keluarga Jiang dan adik dari pewaris, Jiang Chenlong, saat ini mengelola Menara Hujan Berkabut. Jangan tertipu oleh usia muda Jiang Chenyang, dia sama berbakatnya dalam bisnis seperti Murong Mingyue, ratu bisnis keluarga Murong. Keluarga Jiang benar-benar kaya akan bakat, kakak Jiang Chenlong adalah seorang jenius dalam seni bela diri, dan adik Jiang Chenyang adalah seorang jenius dalam bidang perdagangan. "Tuan Muda Jiang." Setelah melihat Jiang Chenyang, Wang Long buru-buru berlari menghampirinya, wajahnya penuh kekecewaan. Jiang Chenyang melirik pipi Wang Long yang bengkak, matanya dipenuhi kesedihan, perasaan yang dengan cepat ditangkap oleh Qin Chuan. Qin Chuan terkejut. Apakah Jiang Chenyang menyimpan perasaan suka pada naga yang? Jika tidak, mengapa dia menatap Wang Long dengan ekspresi seperti itu? Jiang Chenyang menatap tajam ke arah Lu Yanwu, menahan amarahnya sambil menuntut, "Nona Lu, orang lain mungkin takut padamu, tetapi aku, Jiang Chenyang, tidak. Kau telah memukul anak buahku,
dan hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Sebuah penjelasan. Lu Yanwu mencibir, anjingmu telah menyinggungku. Aku menyelamatkan nyawanya, itu sudah menunjukkan wajahmu. Dan sekarang kau ingin penjelasan dariku. Beraninya kau. Tetua yang selama ini mengikuti Jiang Chenyang dari dekat tiba-tiba berteriak, teruslah tidak menghormati Tuan Muda Jiang, dan jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Begitu kata-kata lelaki tua itu terucap, tekanan kuat meledak dari dirinya, langsung mengarah ke Lu Yanwu, dan menimpanya. Lu Yanwu merasakan tekanan yang semakin meningkat, tetapi saat itu juga, tangan Qin Chuan tiba-tiba menyentuh bahunya, dan tekanan yang tidak nyaman itu langsung lenyap. Saudara Qin. Lu Yanwu melirik Qin Chuan dengan rasa terima kasih, lalu berkata, Saudara Qin, serahkan saja padaku. Jelas bahwa dia bukanlah tipe orang yang menghindari masalah, tetapi dia juga tidak ingin bergantung pada bantuan Qin Chuan di Yandu. Qin Chuan hanya melirik dingin ke arah tetua yang berdiri di belakang Jiang Chenyang. Tatapan itu saja sudah membuat tetua itu merinding, hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti seluruh tubuhnya. Pria yang lebih tua itu mengeluarkan geraman tertahan, wajahnya langsung memucat. Dia sangat ketakutan. Tekanan yang dia berikan telah dibalas oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Tidak hanya itu, tetapi tekanan yang melawannya seperti gelombang pasang yang menerjangnya, dan dia terluka karenanya. Dia adalah seorang ahli bela diri tingkat lanjut dengan kemampuan penguatan, termasuk di antara para ahli bela diri terbaik di seluruh Yandu, dan sekarang seseorang mampu melukainya hanya dengan tekanan. Lalu, berapa tingkat kultivasi orang ini? Mungkinkah pemuda ini yang telah melukai saya? Sang tetua, melihat wajah muda Qin Chuan, semakin terkejut. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, tetapi selain pemuda itu, siapa lagi yang bisa menyakitinya dengan tekanan? Nona Lu, bukankah Anda terlalu meremehkan Tuan Muda Jiang? Bagaimanapun, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas menara hujan berkabut, dan terlalu berlebihan bagi Anda untuk membuat masalah di wilayahnya. Dengan dukungan Jiang Chenyang, Wang Long pun menjadi lebih berani. Lu Yanwu berkata dingin, teruslah bergantung pada orang lain dan lihat saja apakah aku tidak akan mematahkan kaki anjingmu. Kemarahan menguasai diri Wang Long sehingga ia mulai berbicara, tetapi setelah melihat Lu Yanwu mulai menggulung lengan bajunya, ia menelan kembali kata-katanya. Meskipun bakat bela diri Yanwu tidak sehebat kakaknya, Yan Fei, dia juga seorang ahli bela diri di alam energi gelap awal dan, terlebih lagi, dia masih sangat muda. Namun, Wang Long sama sekali tidak memiliki kultivasi. Jika Yanwu benar-benar ingin mematahkan kakinya, dia pasti bisa mewujudkannya. Wajah Jiang Chenyang semakin memerah karena marah. Yanwu telah menghina Wang Long berulang kali di depannya, dan dia sangat geram. Jiang Chenyang berteriak dengan marah, Wang Long adalah temanku. Jika kau berani menghinanya lagi, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar padamu. Yanwu mencibir, dia hanya seekor anjing. Sudah kukatakan, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau sedang mencari kematian. Jiang Chenyang tiba-tiba meledak dalam amarah dan berteriak, seseorang tolong tangkap aku. Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia disela oleh tetua yang berdiri di belakangnya. Tuan Muda Jiang, lelang amal akan segera dimulai, kita harus segera naik ke lantai 8. Mendengar kata-kata tetua itu, Jiang Chenyang menatapnya dalam-dalam. Meskipun lelang amal akan segera dimulai, dia masih punya cukup waktu untuk mengusir Yanwu dari menara hujan berkabut. Namun ia juga menyadari bahwa jika si tetua berkata demikian, pasti ada alasannya. Malam ini adalah lelang amal yang saya selenggarakan. Nona Yan, jika Anda berminat, Anda boleh berpartisipasi. Tetapi jika Anda datang untuk membuat masalah, jangan salahkan saya jika saya bersikap kasar kepada Anda. Setelah mengucapkan kata-kata yang tidak terlalu kasar itu, Jiang Chenyang berbalik dan pergi. Wang Long terdiam sejenak, lalu melihat Yanwu yang menatapnya dengan senyum mengejek, dia dengan cepat mengejar Jiang Chenyang sambil berseru, Tuan Muda Jiang, tunggu aku. Sebenarnya ada lelang amal. Setelah Jiang Chenyang pergi, kilatan emas muncul di mata Yanwu saat dia menatap Qin Chuan sambil tersenyum dan berkata, Saudara Qin, lelang amal di Yandu biasanya memiliki barang-barang bagus. Apakah Anda ingin pergi melihat-lihat? Qin Chuan bertanya, apakah ada harta karun langit dan bumi? Kultivasinya telah mencapai titik buntu, dan untuk membuat kemajuan lebih lanjut, dia perlu mengandalkan ramuan, di mana harta langit dan bumi sangat penting untuk menciptakan ramuan tingkat tinggi. Yanwu mengangguk, aku hanya bisa mengatakan bahwa itu mungkin. Qin Chuan bertanya, apa maksudmu itu mungkin? Yanwu berkata, sebagian orang tidak mengenali harta karun langit dan bumi dan melelangnya sebagai ramuan biasa. Qin Chuan berkata tanpa berkata-kata, jadi maksudmu, jika kita beruntung, kita mungkin mendapatkan penawaran yang bagus. Benar. Ini tentang mendapatkan penawaran yang bagus. Yanwu berkata sambil tersenyum, jadi, bagaimana?
Apakah kamu ingin pergi? Apakah kamu ingin pergi? Qin Chuan menatap Tang Yue'er di sebelahnya dan bertanya. Tang Yue'er mengangguk dengan antusias, aku dengar semua hasil dari lelang amal disumbangkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Aku juga ingin menyumbangkan sesuatu, tapi sepertinya aku tidak punya barang berharga. Qin Chuan berkata sambil tersenyum, siapa bilang kau tidak punya apa-apa? Sambil berbicara, ia mengeluarkan botol porselen kecil yang halus dan menyerahkannya kepada Tang Yue'er, seraya berkata, ini adalah pil pembersih sumsum, harganya pasti lumayan. Apa maksudmu bernilai sejumlah uang? Jelas sekali ini tak ternilai harganya. Mendengar ucapan Qin Chuan, Yan Wu berkata dengan kesal, tahun lalu di markas besar rumah lelang premium, pil pembersih sumsum yang menjadi barang terakhir yang dilelang akhirnya terjual seharga 3.000 juta, harga yang sangat tinggi. Saat Tang Yue'er hendak mengambil botol porselen itu, tangannya gemetar ketika mendengar kata-kata Yan Wu, dan dia buru-buru menariknya kembali. Setelah baru saja terbangun dari tidurnya selama bertahun-tahun, dia mulai memahami nilai dari hal-hal tertentu. Harga selangit sebesar 3.000 juta kemungkinan besar hanya mampu dibeli oleh para taipan sejati. Qin Chuan tersenyum tipis dan menekan botol porselen berisi pil pembersih sumsum ke tangan Tang Yue'er, sambil tertawa berkata, apakah kau lupa bahwa aku bisa meracik ramuan? Bagiku, pil pembersih sumsum hanyalah ramuan paling dasar. Selama aku memiliki cukup bahan, aku bisa membuat sebanyak yang aku mau. Lagi pula, kamu ingin berbuat baik. Mari kita anggap pil pembersih sumsum ini sebagai kontribusi bersama kita untuk mereka yang kurang beruntung. Setelah mendengar kata-kata Qin Chuan, Tang Yue'er menerima botol porselen itu, meskipun agak malu. Yan Wu menatap Tang Yue'er dengan iri sejenak, lalu mendesak, ayo cepat ke lantai 8, kita tidak mau ketinggalan lelang amal. Bab 375. Masih ingin dipukul. Saat Qin Chuan dan rombongannya menuju lantai 8, di dalam sebuah ruangan pribadi terpisah yang disiapkan di sana. Hanya Jiang Chenyang dan tetua yang mengikutinya yang hadir. Jiang Chenyang mengerutkan kening dan bertanya, Tetua Tong, mengapa Anda menghentikan saya tadi? Tiba-tiba, Tetua Tong memuntahkan seteguk darah, dan raut wajah Jiang Chenyang berubah drastis, seraya berseru, Tetua Tong, ada apa denganmu? Dia tidak pernah menyangka bahwa Tetua Tong telah terluka. Namun, kapan Tetua Tong terlibat dalam konflik apapun? Mengapa saya tidak tahu tentang ini? Tetua Tong menggelengkan kepalanya, menyeka darah dari sudut mulutnya, ekspresinya serius saat dia berbicara, itu pemuda tadi. Sesuatu terlintas di benak Jiang Chenyang, tetapi masih enggan menerimanya, dia bertanya dengan kesal, kau membicarakan apa? Tetua Tong menatap Jiang Chenyang dengan saksama dan berkata, pemuda yang bersama Lu Yan Wu. Mata Jiang Chenyang membelalak, meskipun dia sudah menduganya, namun ketika kecurigaannya terkonfirmasi, itu masih sulit baginya untuk diterima. Bagaimana mungkin? Kau adalah seorang seniman bela diri yang kuat di alam keterampilan penguatan tingkat lanjut, dan anak itu baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun, bagaimana mungkin dia bisa melukaimu? Lagi pula, kau bahkan tidak terlibat pertempuran dengannya, jadi bagaimana dia bisa melukaimu? Tetua Tong menjelaskan, para petarung tingkat raja dapat melukai orang lain dengan aura mereka yang dipadatkan menjadi kekuatan. Pemuda tadi menggunakan metode seorang petarung tingkat raja untuk melukaiku dari jarak jauh. Aku bisa merasakan bahwa dia menahan diri, kalau tidak aku pasti sudah mati. Kata-katanya bagaikan ledakan meriam yang menggema di benak Jiang Chenyang. Seorang raja yang kuat di alam semesta di bawah usia 30 tahun. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bahkan individu terkuat di Shenzhou, Sang Guru Agung, baru mencapai keterampilan penguatan energi pada usia 30 tahun. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai alam raja sebelum usia 30 tahun? Sekalipun seseorang mulai bercocok tanam sejak dalam kandungan ibunya, itu tetap tidak mungkin, kan? Saat itu, pikiran Jiang Chenyang dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Bukan berarti dia tidak mau mempercayainya, tetapi menurut pemahamannya, belum pernah ada keberadaan yang begitu luar biasa. Saudaranya, Jiang Chenlong, kini berusia 45 tahun dan telah mencapai puncak alam keterampilan pembangkit energi, dan telah diakui sebagai yang tak tertandingi di generasinya. Lalu, apa jadinya seorang raja yang kuat di alam yang berusia di bawah 30 tahun? Tetua Tong tahu bahwa Jiang Chenyang tidak dapat menerima kenyataan kejam ini, tetapi tetap saja, dia berkata, ingatlah, dunia ini sangat luas, jauh melampaui pemahaman kita. Di dunia biasa, mencapai jurus penguat energi sudah merupakan tanda kejeniusan, tetapi di dunia bela diri kuno, jurus penguat energi hanyalah permulaan. Dan siapa tahu, di luar dunia bela diri kuno, apakah ada dunia jalan bela diri yang lebih perkasa? Sama seperti orang biasa di dunia fana, apakah mereka menyadari keberadaan dunia bela diri kuno? Pemuda di samping nona keluarga Lu itu sangat kuat, jangan memprovokasinya.
Seorang pemuda yang bisa membahayakan seseorang hanya dengan kehadirannya saja, bisakah dia diprovokasi dengan mudah? Jiang Chenyang mengepalkan tinjunya erat-erat, menggertakkan giginya sambil berkata, aku tidak percaya. Jika dia sekuat itu, dia pasti sudah direkrut khusus oleh domain pertempuran sejak lama, bukan? Dunia hanya tahu bahwa Jiang Chenlong tak tertandingi di antara rekan-rekannya di 9 klan besar Yandu, tetapi mereka tidak tahu bahwa Jiang Chenyang juga seorang jenius jalur bela diri. Jiang Chenyang hanya 2 tahun lebih lambat dari guru agung dalam hal kultivasi, mencapai keterampilan pembangkit energi pada usia 32 tahun. Kini, di usia 35 tahun, kultivasinya telah mencapai alam tingkat menengah keterampilan penguatan energi. Namun, karena Jiang Chenlong dari keluarga Jiang, kehebatannya di jalan bela diri benar-benar tertutupi. Meskipun Jiang Chenyang adalah seorang jenius dalam bisnis, jauh di lubuk hatinya, ia menganggap dirinya sebagai seorang jenius dalam jalan bela diri. Pria yang sombong itu percaya bahwa bakat bela dirinya tidak kalah dengan saudaranya, dan tentu saja tidak kalah dengan rekan-rekannya yang lain. Adapun kemungkinan kalah dari seorang ahli bela diri yang lebih muda darinya, dia bahkan tidak pernah memikirkannya. Melihat Jiang Chenyang dalam keadaan emosional yang agak terpuruk, Tetua Tong menghela napas panjang dan berkata, masalah ini sangat penting, perlu dilaporkan kepada keluarga. Melihat Jiang Chenyang tidak berbicara, Tetua Tong mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor, lalu menyampaikan kecurigaannya melalui telepon. Di Yandu, di kediaman keluarga Jiang. Di sebuah halaman terpencil, setelah menyelesaikan kultivasinya, Jiang Chenyang menerima panggilan dari Tetua Tong. Setelah mengetahui bahwa seorang raja tingkat kuat muda telah muncul di menara hujan berkabut, Jiang Chenyang pun tak kuasa menahan napas dan segera memberi nasihat, jangan sampai menyinggung perasaannya, aku akan pergi ke menara hujan berkabut sekarang juga. Setelah menutup telepon, Jiang Chenyang bergumam pada dirinya sendiri, seorang tokoh kuat alam raja di bawah usia 30 tahun, mungkinkah itu dia? Belum lama ini di markas besar Premium Auction House, seseorang menawar pohon suci Siti Garba melawannya, dan dia salah mengira bahwa orang itu disewa oleh keluarga Murong untuk menaikkan harga, sehingga dia melepaskan auranya, hanya untuk terluka oleh aura orang lain sebagai balasan. Setelah itu, dia melakukan penyelidikan khusus dan menemukan bahwa pemuda yang muncul di sekitar Murong Mingyue kemungkinan besar adalah raja tingkat kuat. Sekarang, Tetua Tong, yang berada di alam tingkat akhir keterampilan penguatan energi, juga terluka oleh aura orang kuat itu, dan yang terpenting adalah pihak lain juga seorang pemuda. Mungkinkah itu orang yang sama? Dengan pemikiran ini, Jiang Chenyang tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, kultivasinya telah mencapai titik buntu dan dia hanya selangkah lagi menuju alam raja. Jika dia bisa menerima bimbingan dari seorang yang kuat di alam raja, terobosannya menuju alam raja sudah di depan mata. Saat Jiang Chenyang bersiap menuju menara hujan berkabut, di menara hujan berkabut, Qin Chuan dan kawan-kawan sudah naik ke lantai 8. Sesuai dengan acara lelang amal yang diselenggarakan oleh keluarga Jiang, acara tersebut memang megah dan meriah, dengan banyak tokoh berpengaruh dan sejumlah bintang papan atas berkumpul. Jiao Jiao, kamu kenal dia? Di pojok ruangan, Wang Long menatap Su Fengjiao yang gelisah di sampingnya dan berkata dengan dingin. Dia tidak bertanya, melainkan menyatakannya dengan penuh keyakinan. Su Fengjiao menjadi agak bingung dan ingin menyangkalnya, tetapi setelah bertemu tatapan marah Wang Long, dia hanya bisa mengangguk. Aku hanya pernah bertemu dengannya sekali, dan aku hanya tahu bahwa dia didukung oleh seorang tokoh kuat dari Laut Timur. Apakah ada hubungannya dengan perusahaan raksasa papan atas dari Laut Timur? Wang Long terkejut sejenak, seolah tidak menyangka bahwa latar belakang Qin Chuan hanyalah sebagai kekuatan utama di Laut Timur. Su Fengjiao menambahkan informasi lebih lanjut, lebih tepatnya, kekuatan yang mendukungnya hanyalah sebuah keluarga kaya raya papan atas dari wilayah setingkat kota di Provinsi Laut Timur. Dan alasan dia sangat dekat dengan keluarga kaya ini juga karena dia berpacaran dengan nona muda dari keluarga ini. Sambil tertawa sinis, Wang Long berkata, kupikir dia punya latar belakang yang penting, ternyata dia hanya seekor semut dari kota kecil. Sepertinya Lu Yanwu juga tertipu oleh kata-kata manisnya, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan seseorang yang berstatus rendah seperti itu? Dia mengamati seluruh ruangan, senyum tersungging di sudut mulutnya, dan dengan riang berkata, tiba-tiba aku jadi penasaran, jika seseorang mengungkap identitasnya di depan umum, apakah dia akan berakhir seperti tikus yang menyeberang jalan? Pada saat itu, saya juga akan membantu keluarga Nona Lu mengenali seorang bajingan yang mencoba menaiki tangga sosial, kan? Sambil berpikir demikian, dia tiba-tiba berdiri dan mendekati Qin Chuan. Alis Lu Yanwu berkerut rapat saat dia berkata dingin, apa, kau mau tamparan lagi? Bab 376 apakah kamu mudah dibuli? Kata-kata Lu Yanwu yang tanpa penyesalan membuat amarah Wang Long memuncak, namun setelah bertahun-tahun berada di antara elit generasi kedua teratas, dia telah menanggung penghinaan yang tak terhitung jumlahnya dan toleransinya telah meningkat pesat.
Dia berkata sambil tersenyum, Nona Lu pasti bercanda, saya bukan seorang masokis, jadi mengapa saya harus menikmati ditampar? Lu Yanwu bertanya dengan tidak sabar, lalu apa yang kau inginkan? Keributan di sini langsung menarik perhatian banyak orang. Inilah efek yang diinginkan Wang Long. Dengan senyum sopan, ia sengaja meninggikan suara dan bertanya, Nona Lu, saya punya keraguan, dan saya ingin tahu apakah Anda bersedia menjelaskannya kepada saya. Suaranya lantang, seketika menarik perhatian lebih banyak orang. Sebagai wanita paling populer di kalangan elit, Lu Yanwu tentu saja menjadi pusat perhatian. Dengan ucapan Wang Long, semakin banyak orang yang memperhatikan Lu Yanwu. Sebagian besar orang juga sangat penasaran tentang apa yang ingin Wang Long tanyakan kepada Lu Yanwu. Lu Yanwu juga merasa ada sesuatu yang tidak beres dan berkata dengan dingin, aku tidak tertarik menjawab keraguanmu. Respons Lu Yanwu membingungkan Wang Long, sama sekali tidak sesuai dengan naskah. Ia berkata sambil tersenyum, keraguan yang ingin saya tanyakan kepada Nona Lu berkaitan dengan reputasi keluarga Lu. Apakah Nona Lu tidak ingin mengklarifikasinya untuk saya, atau apakah ia tidak peduli dengan reputasi keluarga Lu? Kata-kata ini meledak seperti bom di tengah kerumunan. Aula yang tadinya ramai itu langsung menjadi sunyi, dan tatapan semua orang tertuju pada Lu Yanwu. Ekspresi Lu Yanwu berubah menjadi dingin sepenuhnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dikatakan Wang Long, dia yakin bahwa pria itu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Suara Lu Yanwu terdengar sangat dingin. Semua orang yakin tanpa ragu bahwa dia benar-benar berani membunuh Wang Long. Sekalipun dia membunuh Wang Long, keluarga Wang tidak akan bisa berbuat apapun padanya. Lagi pula, dia memiliki keluarga Lu, salah satu dari 9 gerbang Yandu, yang mendukungnya. Wang Long terkejut dengan niat membunuh yang dipancarkan Lu Yanwu dan segera berkata, Nona Lu, mohon jangan salah paham, saya tidak menyimpan dendam apapun terhadap Anda. Saya hanya tidak tega melihat Anda tertipu, jadi saya ingin membantu Anda mengungkap penjahat. Sebelum Lu Yanwu sempat menjawab, Wang Long tiba-tiba menunjuk Qin Chuan dan dengan marah menuduh, dasar bajingan, berani-beraninya kau. Bahkan mempermainkan perasaan Nona Lu. Pernyataan ini mengejutkan seluruh hadirin. Semua orang yang hadir tahu bahwa Lu Yanwu belum pernah menjalin hubungan, dan meskipun Wang Long tidak menyebutkan secara spesifik, dia mengisyaratkan bahwa Lu Yanwu menjalin hubungan dengan Qin Chuan. Qin Chuan bingung, bagaimana mungkin dia menjadi bajingan yang menipu Lu Yanwu. Setelah terkejut sesaat, Lu Yanwu menamparkan wajah Wang Long dengan marah, dasar tak tahu malu, omong kosong apa yang kau ucapkan. Bagaimana aku bisa tertipu oleh Qin Chuan dalam hal perasaanku? Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu. Wajah Wang Long membengkak dengan jelas. Lu Yanwu, yang berada di alam tahap awal energi gelap, telah menggunakan keterampilan bela dirinya dalam tamparan itu. Aula itu dipenuhi oleh para pewaris generasi kedua yang berpengaruh, berita tentang Lu Yanwu sangat menggemparkan dan menimbulkan skandal. Siapakah sebenarnya pria ini sampai-sampai menjalin hubungan dengan Nona Lu dari keluarga Lu? Aku dengar bahwa tuan muda keluarga Liu, salah satu dari 9 gerbang, Liu Su, telah menyatakan bahwa setelah lulus penilaian tim pertempuran Grandmaster, dia berniat melamar keluarga Lu. Mungkinkah pemuda tampan ini mencuri wanita pewaris keluarga Liu? Kalian semua salah paham. Apa kalian tidak mendengar apa yang dikatakan Wang Long? Dia mengklaim bahwa si pemuda tampan itu mempermainkan perasaan Lu Yanwu. Suasana kembali ribut, dipenuhi gosip dan obrolan. Lu Yanwu, gemetar karena amarah, menatap Wang Long dengan penuh kebencian, berharap dia bisa membunuhnya saat itu juga. Wang Long memandang Lu Yanwu dengan sedikit rasa khawatir dan berkata dengan tegas, Nona Lu, tahukah Anda bahwa anak ini berasal dari kota Jiancheng, yang berada di bawah kekuasaan Laut Timur? Sejauh yang saya tahu, anak ini berpacaran dengan wanita tertua dari keluarga Song terkaya di kota Jiancheng, dan mereka sudah sampai pada tahap membicarakan pernikahan. Keluarga Song sangat puas dengan anak ini, mereka bahkan sampai berkonfrontasi langsung dengan keluarga-keluarga kaya raya terkemuka di kota provinsi Laut Timur demi dirinya. Setelah mendengar kata-katanya, suara di tempat kejadian semakin keras. Jadi, dia bajingan. Sungguh kurang ajar, bahkan berani menipu Nona Lu dari keluarga Lu. Karena telah menyinggung perasaan Nona Lu, keluarga Lu mungkin tidak akan membiarkannya hidup melewati malam ini. Mungkinkah Nona Lu dari keluarga Lu menyukai pria tampan? Kalau tidak, mengapa dia memilih pria yang payah seperti itu? Hampir semua orang menuduh Qin Chuan. Tatapan orang-orang kepada Qin Chuan dipenuhi dengan simpati, ejekan, dan cemoohan. Berdiri dengan tenang di sisi Qin Chuan, Tang Yuer tiba-tiba menjadi cemas dan dengan cepat berkata, tidak, bukan seperti itu, dia bukan bajingan, jangan bicara omong kosong tanpa mengetahui kebenarannya. Tang Yuer mencoba menjelaskan, tetapi tidak ada yang mendengarkannya.
Kemarahan di mata Lu Yanwu hampir terasa nyata, di matanya, Wang Long sudah seperti orang mati. Mendengar tuduhan orang banyak terhadap Qin Chuan, Wang Long menjadi semakin percaya diri dan berkata dengan lantang, "Semuanya, apakah bocah tampan yang hina seperti itu pantas berdiri di sini?" Kerumunan itu berteriak serempak. "Anak tampan, keluar dari menara hujan berkabut sekarang juga, ini bukan tempat untuk sembarang orang masuk." "Di mana Tuan Muda Jiang?" "Ada seseorang yang menyelinap masuk ke sini, suruh seseorang mengusirnya dengan cepat." Beraninya menipu wanita tertua dari keluarga Lu di 9 gerbang di Yandu, sama saja dengan mencari kematian. Melihat kemarahan yang meluap-luap dari kerumunan, Qin Chuan mengerutkan alisnya. Jika dia tidak datang untuk mencoba peruntungannya melihat apakah dia bisa mendapatkan barang murah, dia tidak akan repot-repot menghadiri lelang amal ini. "Nak, lihat. Tak seorang pun di sini menyambutmu, kenapa kau masih berdiri di sini? Pergi sana." Wang Long memasang ekspresi gembira layaknya orang picik yang menang, menatap Qin Chuan dengan tajam sambil membentak. Telapak tangan Qin Chuan menghantam, dan dengan bunyi tamparan yang keras, Wang Long langsung terlempar jauh. Disusul dengan suara gedebuk yang keras, Wang Long terjatuh dengan keras ke tanah, wajahnya berlumuran darah. Suasana ribut seketika menjadi hening, wajah semua orang dipenuhi keterkejutan, karena tidak menyangka pemuda tampan dari tempat kecil ini berani bertindak di depan semua keturunan keluarga terkemuka. "Nak, kau sungguh berani, nekat memulai perkelahian di sini, seolah-olah kami, keturunan keluarga terkemuka, hanya untuk pajangan." Seorang pria berusia awal 30-an tiba-tiba berdiri, menatap Qin Chuan dengan marah sambil berteriak. Sebelum Qin Chuan sempat berbicara, Lu Yanwu telah menerjang maju seperti kilat, menendang pria itu dan membuatnya terpental. Lu Yanwu mengamati ruangan itu dari kejauhan, suaranya dingin dan berkata, "Siapapun yang berani menghinanya lagi, akan kuhajar mereka." Siapapun yang bertatap muka dengannya segera memalingkan muka. Tepat saat itu, Jiang Chen yang keluar dari ruang VIP, menatap Lu Yanwu dengan marah sambil berteriak, "Lu Yanwu, apa kau benar-benar berpikir aku, Jiang Chen yang, begitu mudah diintimidasi?" Bab 377. Penukaran untuk tiket masuk. Baru saja, Jiang Chen yang dan Tetua Tong berada di ruang VIP membahas Qin Chuan. Dia sudah mendidih karena marah karena tidak bisa menerima bahwa Qin Chuan lebih kuat darinya, dan saat dia keluar dari ruang VIP, dia melihat Wang Long tergeletak di tanah, wajahnya berlumuran darah. Melihat bagaimana Lu Yanwu membuat keributan di lantai 8, amarahnya benar-benar tak terkendali. Lu Yanwu, tanpa sedikit pun rasa takut, membalas dengan agresif, "Jiang Chen yang, kau memang bodoh, tidak heran kau selalu dikalahkan oleh saudaramu dalam segala hal. Apakah aku yang pertama kali membuat keributan? Jelas sekali selingkuhanmu yang bicara omong kosong dan memfitnahku di depan umum, memfitnah teman-temanku. Kau bilang aku mudah diintimidasi, tapi hari ini aku benar-benar mengintimidasimu. Apa yang bisa kau lakukan padaku?" Lu Yanwu dikenal sebagai penyihir kecil dari Yandu bukan tanpa alasan. Pada saat itu, ia tidak menunjukkan sedikit pun semangatnya yang biasanya ceria, hanya sikap seseorang yang siap menebar kekacauan di menara hujan berkabut. Jiang Chen yang mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan paksa menekan amarah yang berkobar di dalam hatinya. Para tamu yang menghadiri lelang amal itu semuanya terkejut, suasana menjadi hening, dan orang-orang hampir tidak berani bernapas dengan keras. Entah itu Lu Yanwu atau Jiang Chen yang, keduanya bukanlah orang yang bisa mereka sakiti. Jiang Chen yang adalah sosok yang patut diperhitungkan, dan setelah dimarahi secara terbuka oleh Lu Yanwu, ia berhasil dengan paksa menekan amarah di dalam hatinya. "Lu Yanwu, kita punya urusan yang harus diselesaikan sekarang, dan suatu hari nanti aku akan memastikan kita menyelesaikan urusan ini." Jiang Chen yang berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia mengarahkan pandangannya ke semua orang dan mengumumkan dengan lantang, "Saya nyatakan, lelang amal malam ini dimulai sekarang. Tuan Muda Jiang." Saat Jiang Chen yang hendak kembali ke ruang VIP, dia mendengar suara Wang Long dari belakang. "Tuan Muda Jiang, ini adalah lelang amal menara hujan berkabut. Kita tidak bisa memulai lelang amal tanpa mengusir mereka yang seharusnya tidak berada di sini, bukan?" Mendengar ucapan Wang Long, Jiang Chen yang mengerutkan kening dan berbicara dengan wajah tidak senang, "Apakah kau belum selesai?" Melihat Jiang Chen yang marah, Wang Long buru-buru berkata, "Tuan Muda Jiang, bagaimana mungkin saya berani melakukan itu? Saya hanya memikirkan menara hujan kabut. Menurut peraturan menara hujan berkabut, hanya anggota yang berhak memasuki menara hujan berkabut, apalagi berpartisipasi dalam lelang amal. Setahu saya, anak ini belum menjadi anggota, kan? Jika iya, maka dia harus keluar." Setelah mendengar kata-kata Wang Long, Jiang Chen yang berharap dia bisa menamparkan orang bodoh ini sampai babak belur. Apakah dia tidak menyadari situasi ini? Namun, mengingat temperamen Lu Yanwu, bisakah dia benar-benar membuat pria itu pergi?
Namun Wang Long juga benar, aturan tetap aturan, dan jika seseorang yang bukan anggota ikut serta dalam lelang amal malam ini, bukankah itu berarti siapapun dapat menghadiri lelang amal di masa mendatang? Jika memang demikian, bagaimana perasaan mereka yang telah menghabiskan banyak uang untuk menjadi anggota VIP Menara Hujan Berkabut? Lu Yanwu berkata dengan suara dingin, apakah ini hanya masalah keanggotaan? Aku akan mengurusnya untuk temanku. Wang Long sudah beberapa kali ditampar dan ditendang oleh Lu Yanwu di depan umum, dan ia menyimpan dendam. Setelah mendengar perkataan Lu Yanwu, dia berkata, menurut peraturan Menara Hujan Kabut, hanya anggota yang telah bergabung selama 3 tahun yang berhak berada di lantai 8. Bahkan jika Nona Lu yang mengurus keanggotaannya sekarang, dia harus meninggalkan lantai 8. Lu Yanwu benar-benar ingin membunuh Wang Long, karena dia belum pernah membenci seseorang sedalam itu. Jiang Chenyang berbicara dengan tenang, Lu Yanwu, sebagai putri terhormat dari keluarga Lu, Anda seharusnya memahami bahwa aturan keluarga tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Jika teman Anda bukan anggota, mohon suruh mereka meninggalkan lantai 8. Qin Chuan menghela napas dalam hati, tidak menyangka bahwa menghadiri lelang amal yang tidak penting akan berujung pada pengusiran. Meskipun dia akan diusir, dia bisa mengerti. Seperti yang dikatakan Jiang Chenyang, aturan keluarga tidak boleh dilanggar, terutama untuk keluarga tingkat atas seperti keluarga Jiang. Jika Jiang Chenyang benar-benar melanggar aturan untuk membiarkannya tinggal, maka aturan Menara Hujan Kabut akan sepenuhnya diabaikan, dan sejak saat itu, Menara Hujan Kabut tidak akan pernah mendapatkan kembali kejayaannya seperti dulu. Justru karena itulah dia mengerti bahwa dia siap untuk pergi. Qin Chuan menoleh ke arah Lu Yanwu yang masih berdebat dan berkata, Yanwu, lepaskan saja. Lu Yanwu ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi diinterupsi oleh Qin Chuan, Tuan Muda Jiang benar, peraturan tetap peraturan. Karena saya tidak memenuhi syarat untuk menghadiri lelang amal, maka saya tidak akan berpartisipasi. Mendengar kata-katanya, Jiang Chenyang agak terkejut. Melihat Qin Chuan hendak pergi, Lu Yanwu tak lagi bersikeras, hanya melirik dingin Jiang Chenyang sebelum bersiap pergi bersama Qin Chuan. Tunggu sebentar. Tepat ketika Qin Chuan hendak pergi, Tong Lao, yang telah mengikuti Jiang Chenyang, tiba-tiba berseru. Qin Chuan dan yang lainnya berhenti di tempat mereka berdiri, dan Lu Yanwu memandang Tong Lao dengan tidak senang, sambil berkata, sekarang bagaimana? Kalian mau berkelahi? Tong Lao dengan cepat menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, Nona Lu salah paham, maksud saya, meskipun Anda bukan anggota Menara Hujan Berkabut selama 3 tahun penuh, masih ada cara untuk berpartisipasi dalam lelang amal. Lu Yanwu mencibir, bagaimana bisa? Tadi kau ingin kami pergi, dan sekarang kau ingin menahan kami. Bahkan Jiang Chenyang mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang direncanakan Tong Lao. Tong Lao tidak marah, ia terus tersenyum sambil berkata, bagi Misty Rain Tower, tamu selalu diterima dengan senang hati. Tadi adalah kesalahpahaman, bagaimana mungkin kami meminta Nona Lu untuk pergi? Menurut peraturan Menara Hujan Berkabut, anggota yang belum bergabung selama 3 tahun memang tidak memiliki hak istimewa untuk memasuki lantai 8, tetapi ada satu pengecualian. Jika seorang tamu yang berpartisipasi dalam lelang amal dapat menyediakan barang lelang senilai lebih dari 100 juta, mereka memenuhi syarat untuk lelang tersebut. Dengan status Nona Lu, barang lelang yang ia tawarkan pasti bernilai tinggi, bukan? Lu Yanwu mendengus jijik, bahkan jika aku melempar barang lelang itu, aku tidak akan mau melelangnya di sini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan tegas dan pergi. Tapi dalam lelang malam ini, ada kalung bernama, Bintang, Nona Lu, apakah Anda yakin tidak akan ikut berpartisipasi? Tepat ketika Qin Chuan dan yang lainnya hendak naik lift, suara Tong Lao tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Tubuh Lu Yanwu bergetar hebat, matanya langsung memerah saat dia menoleh ke arah Tong Lao, kau serius? Tong Lao tersenyum dan berkata, memang benar. Setelah mendapat konfirmasi, napas Lu Yanwu menjadi cepat. Dia menatap Qin Chuan dengan meminta maaf. Meskipun Qin Chuan tidak mengerti arti kalung bernama, Bintang, itu, dia dapat merasakan bahwa kalung itu memiliki makna yang sangat penting bagi Lu Yanwu. Dia tersenyum tipis, kalau begitu, sebaiknya kita tetap di sini. Di sampingnya, Tang Yuer juga menghela napas lega, tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat menyelipkan pil pembersih sumsum ke tangan Qin Chuan. Qin Chuan memahami maksud Tang Yuer, tersenyum tipis, lalu mengeluarkan botol porselen identik lainnya, menatap Jiang Chenyang dan berkata, ini adalah 2 pil pembersih sumsum, apakah bisa ditukar dengan 2 tiket masuk lelang amal? Mendengar kata-kata itu, seluruh ruangan terdiam. Bahkan Jiang Chenyang sendiri terpaku di tempatnya, 2 pil pembersih sumsum. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Bab 378. Meteorit dari luar angkasa. Cukup. Ini sudah lebih dari cukup. Tepat ketika semua orang tercengang, Tetua Tong adalah orang pertama yang berbicara,
wajahnya dipenuhi kegembiraan. Tahun lalu di markas besar rumah lelang premium, satu pil pembersih sumsum dilelang dengan harga selangit sebesar 3 miliar. Jika teman muda kita bisa membawa dua barang sekaligus dan tetap tidak dianggap memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang amal ini, maka itu bukan hanya kerugian bagi keluarga Jiang saya, tetapi juga bagi kelompok-kelompok kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan. Setelah mengatakan itu, Tetua Tong membungkuk dalam-dalam kepada Qin Chuan, dengan wajah penuh rasa terima kasih. Atas nama banyak orang yang menunggu bantuan setelah lelang amal ini, saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada teman muda kami. Barulah saat itu kerumunan orang tersadar. Jiang Chen yang juga termenung, karena tidak menyangka pemuda yang hampir ia usir itu bersedia menyumbangkan 2 pil pembersih sumsum untuk lelang amal. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tepat saat itu, sebuah suara yang tak terduga tiba-tiba terdengar. Kerumunan itu mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat Wang Long berbicara dengan penuh amarah. Bagaimana mungkin kau, seekor semut dari tempat yang tidak penting, bisa memiliki pil pembersih sumsum? Dia menatap Jiang Chenyang dan berkata, Tuan Muda Jiang, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Jika dia benar-benar memiliki pil pembersih sumsum, dengan statusnya yang rendah, dia pasti sudah menggunakannya untuk melunasi hutang sejak lama. Jiang Chenyang langsung tenang, kata-kata Wang Long masuk akal baginya. Pil pembersih sumsum adalah ramuan yang sangat berharga, bahkan 9 gerbang Yandu mungkin tidak dapat memproduksi 2 pil sekaligus. Wajah Qin Chuan juga memerah, provokasi berulang-ulang dari Wang Long telah membangkitkan niat membunuh dalam dirinya. Tetua Tong menamparkan wajah Wang Long dengan marah sambil berkata, dasar sampah, jika kau berani membuat keributan lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Seorang pemuda yang bisa melukainya hanya dengan aura jalan bela dirinya, bukankah dia mungkin memiliki 2 pil pembersih sumsum? Bahkan tanpa memeriksa, dia percaya akan keberadaan 2 pil pembersih sumsum di dalam botol porselen di tangan Qin Chuan. Tetua Tong memandang Jiang Chenyang dan berkata, Tuan Muda Jiang, sudah waktunya. Lelang amal harus segera dimulai. Sebagai pengawal pribadi Jiang Chenyang, seharusnya bukan dia yang mengatakan hal ini. Namun, untuk mencegah Jiang Chenyang melakukan kesalahan besar, dia terpaksa angkat bicara. Benar saja, kata-katanya membuat Jiang Chenyang tidak senang. Ia mengerutkan kening dan tampak sangat kesal. Sebaliknya, Qin Chuan merasa lebih menyukai Tetua Tong dan tidak ingin merepotkannya, jadi dia berkata, Anda sebaiknya periksa dulu untuk memastikan bahwa kedua ramuan itu adalah pil pembersih sumsum, lalu kita bisa tinggal dan berpartisipasi. Setelah berbicara, dia dengan santai melemparkan 2 botol porselen berisi pil pembersih sumsum kepada Tetua Tong. Wajah Tetua Tong berubah drastis saat dia buru-buru menangkap botol-botol itu, bahkan sebagai praktisi tingkat lanjut keterampilan penguatan yang handal, dia mungkin saja melakukan kesalahan. Apakah ini 2 pil pembersih sumsum tulang, yang begitu saja dilemparkan begitu saja, tanpa takut pecah? Di tengah tatapan penuh harap dari kerumunan, Tetua Tong dengan hati-hati membuka penutup salah satu botol porselen. Begitu penutup botol dibuka, aroma eliksir yang harum memenuhi seluruh ruangan. Para tamu yang berada lebih dekat dengan Tetua Tong hanya menarik napas dalam-dalam dan merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan di seluruh tubuh mereka. Ini nyata. Ini adalah pil pembersih sumsum tulang yang asli. Tetua Tong, dengan wajah penuh kegembiraan, menatap Qin Chuan dan berkata, bukan hanya asli, tetapi ini juga pil pembersih sumsum dengan kualitas luar biasa. Jiang Chenyang juga sangat terkejut, karena tidak menyangka pemuda ini benar-benar bisa menghasilkan 2 pil pembersih sumsum. Jika dia masih menganggap Qin Chuan sebagai pemuda tampan dari tempat yang tidak penting, dia tidak pantas dikenal sebagai anak ajaib bisnis keluarga Jiang. Mungkinkah sebenarnya dia adalah seorang raja yang kuat? Pada saat itu, keyakinannya mulai goyah. Bagaimana ini mungkin? Wang Long sangat terkejut, tidak dapat menerima kenyataan bahwa Qin Chuan benar-benar telah menghasilkan 2 pil pembersih sumsum. Jiang Chenyang mengamati sekeliling ruangan, dan bertanya dengan suara dingin, apakah ada orang lain yang keberatan? Semua orang menggelengkan kepala dan ketika mereka melihat Qin Chuan lagi, tatapan mereka telah berubah. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang mampu memproduksi 2 pil pembersih sumsum hanya sekadar berwajah tampan? Jiang Chenyang segera mengumumkan, karena tidak ada keberatan, lelang amal malam ini akan segera dimulai. Saat pidatonya berakhir, seorang wanita muda cantik yang mengenakan kipau naik ke panggung. Selamat malam semuanya. Saya Nan, pembawa acara lelang amal malam ini. Selamat datang semua tamu terhormat di acara ini. Dengan pengantar yang sopan dari pembawa acara, lelang resmi dimulai. Qin Chuan menghadiri lelang tersebut dengan tujuan mendapatkan barang murah. Dia tidak tertarik pada 5 barang pertama. Barulah ketika item ke-6 muncul, hal itu menarik perhatian Qin Chuan. Ini adalah meteorit dari luar angkasa. Mengenai harta karun apa ini, bahkan kepala penilai dari rumah lelang premium pun tidak yakin.
Wanita cantik berbalut kipau itu berkata sambil tersenyum, meskipun tidak ada yang yakin harta karun apa ini, yang pasti teksturnya sangat keras, sampai-sampai pedang pusaka keluarga Jiang pun tidak dapat meninggalkan bekas pada meteorit ini. Harga penawaran awal untuk meteorit dari luar angkasa ini adalah 100 juta. Mari kita mulai penawarannya. Setelah perkenalannya, semua orang kembali menggelengkan kepala. Sebuah batu pecah berani memulai dari harga 100 juta. Lalu kenapa kalau keras? Bisakah itu benar-benar digunakan sebagai senjata untuk memukul seseorang? Meskipun uang yang kita keluarkan untuk lelang disumbangkan ke badan amal, barang tersebut tetap harus bermanfaat, kan? Hanya orang bodoh yang akan menawar batu yang rusak ini. Sekalipun ada harta karun tersembunyi di dalam batu yang retak ini, jika pedang keluarga Jiang pun tak mampu menggoresnya, apa gunanya jika kita memenangkan lelang? Suasana riuh rendah dipenuhi diskusi, tetapi tidak ada satupun tawaran yang diajukan. Bahkan Lu Yanwu menggelengkan kepalanya sambil tertawa, aku heran siapa yang membawa batu pecah seperti ini ke lelang amal, apakah mereka pikir kita semua bodoh? Lu Yanwu tiba-tiba menatap Qin Chuan di sampingnya dan melihat matanya menyala-nyala saat menatap batu yang pecah itu. Dia terkejut dan bertanya, Saudara Qin, Anda tidak serius tertarik pada batu yang pecah ini, kan? Qin Chuan mengangguk dan segera mengangkat papan penawarannya, 200 juta, saya ambil. Ucapannya itu seketika menarik perhatian semua orang. Bahkan Tuan Tua Tong pun memandang Qin Chuan dengan wajah penuh keheranan. Mungkinkah dia tahu harta karun apa yang ada di dalam batu yang pecah ini? Dia bukanlah orang yang memiliki pandangan picik seperti tamu-tamu lainnya. Mungkinkah sebuah batu yang menarik perhatian seorang raja alam yang kuat hanyalah sampah belaka? Wanita cantik berbalut kipau itu memandang sekeliling dengan senyum di wajahnya dan bertanya kepada kerumunan, Tuan ini telah menawarkan 200 juta. Apakah ada orang lain yang ingin menawar? Ada seseorang yang benar-benar ingin membeli batu pecah ini, apakah anak ini putra bodoh dari seorang tuan tanah kaya? Bagaimana mungkin dia bisa meminum 2 pil pembersih sumsum sekaligus dan juga menghabiskan 200 juta untuk sebuah batu pecah? Anak ini benar-benar kaya dan pelin-pelan, bahkan membeli batu yang pecah. Kalau aku tahu, aku pasti sudah mengambil beberapa batu pecah untuk dibawa ke lelang, mungkin si bodoh ini akan menawarnya. Mungkinkah batu yang pecah ini menyimpan sebuah alam semesta di dalamnya? Kerumunan orang ramai berdiskusi, sebagian besar mengejek kebodohan Qin Chuan, sementara beberapa orang bertanya-tanya apakah batu yang pecah itu benar-benar berisi harta karun. 200 juta, sekali jalan. 200 juta, 2 kali lipat. 200 juta. Tepat ketika juru lelang hendak menyelesaikan penjualan dengan palu, sebuah suara tiba-tiba terdengar, 300 juta, saya mau. Bab 379. Penawaran berhasil. Untuk sesaat, pandangan semua orang tertuju ke sumber suara itu. Mereka mengira Qin Chuan adalah satu-satunya orang bodoh yang ikut lelang, tetapi ternyata ada orang bodoh lain yang ikut serta. Wang Long. Lu Yanwu menatap Wang Long dengan tajam, hampir menggertakkan giginya sambil berkata, kau benar-benar seperti uang receh yang buruk. Wang Long berkata sambil terkekeh, apa yang Anda bicarakan, Nona Lu? Lelang itu hanya tentang penawar tertinggi yang menang. Kebetulan saya juga menyukai batu rongsokan ini. Begitu saya memenangkannya, saya akan menaruhnya di akuarium rumah saya sebagai batu hias. Setelah selesai berbicara, dia menatap Qin Chuan dengan provokatif dan berkata, bagiku, 200 juta hanyalah uang saku untuk setahun, tetapi bagi sebagian orang, itu mungkin seluruh kekayaan keluarga mereka. Tuan, jika Anda kekurangan uang, Anda bisa meminjam dari Nona Lu. Lagi pula, dia berasal dari keluarga yang kekayaannya mengalir begitu saja, jumlah yang kecil pun sudah cukup bagi Anda untuk menawar melawan saya selama beberapa putaran. Tentu saja, jika Anda takut tidak mampu membayarnya kembali, maka lebih baik jangan meminjam sama sekali. Qin Chuan hanya melirik Wang Long dengan acuh tak acuh, seperti mainan lompat-lompatan. Qin Chuan kembali mengangkat plakatnya, 500 juta. Semua orang tercengang. Apakah mereka salah menilai dirinya? Apakah pemuda ini sebenarnya berasal dari salah satu keluarga elit kaya? Namun, tak seorang pun pernah melihatnya di antara 9 gerbang Yandu, bukan? Mungkinkah dia adalah anak haram dari kepala keluarga kaya? Ya, itu pasti. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang udik dari tempat kecil bisa mengeluarkan 500 juta untuk menawar sepotong batu rongsokan? Mendengar tawaran Qin Chuan, jantung Wang Long pun berdebar kencang. Benarkah anak ini punya 500 juta? 600 juta. 1,1 miliar. Tawaran Wang Long menyusul dengan cepat. Lu Yanwu, yang berdiri di samping, tiba-tiba menjadi cemas dan buru-buru berkata sebelum Qin Chuan dapat menawar lagi, Saudara Qin, apakah kau sudah gila? 1 miliar untuk batu rongsokan seperti ini. Jangan tertipu.
Wang Long tidak akan pernah berani menghabiskan beberapa ratus juta untuk sampah seperti ini. Dia sengaja menaikkan harga untuk menipumu agar membayar sejumlah besar uang untuk batu yang tidak berharga. Qin Chuan hanya tersenyum tipis, jangan khawatir, aku bukan orang bodoh. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat plakatnya lagi, 2 miliar. Uang bukanlah masalah baginya sekarang. Pada perjalanan terakhirnya ke Yandu, dia telah menipu keluarga Long hingga 60 miliar. Hanya 2 miliar adalah harga yang sangat murah untuk sebuah batu yang dianggap tidak berharga oleh orang lain. Para tamu di tempat acara semuanya tercengang, mereka pernah melihat kegilaan, tetapi belum pernah melihat kegilaan seperti yang dialami Qin Chuan. Sementara Wang Long menaikkan tawarannya sebesar 100 juta setiap kali, Qin Chuan melakukannya dengan jumlah miliaran. Jiang Chenyang, yang menyaksikan semuanya dari ruang VIP, mengerutkan alisnya, tidak mengerti mengapa Qin Chuan rela menghabiskan begitu banyak uang untuk menawar batu rongsokan. Mungkinkah batu rongsokan itu sebenarnya adalah harta karun? Atau apakah Qin Chuan sengaja menaikkan harga untuk mempermainkan Wang Long? Jiang Chenyang menoleh ke lelaki tua di sampingnya, Tong Laoshi, dan bertanya, apakah kau mengerti maksudku? Tong Laoshi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, seandainya aku benar-benar bisa, aku tidak akan membiarkanmu melelang batu ini. Tapi, dia tiba-tiba berhenti. Jiang Chenyang menyela, tapi apa? Tong Laoshi berkata, tapi saya rasa pemuda itu pasti sudah mengetahuinya. Jiang Chenyang memasang wajah tak percaya, bibirnya melengkung membentuk seringai mengejek. Meskipun pendapatnya tentang Qin Chuan telah berubah, dia tetap menolak untuk percaya bahwa Qin Chuan dapat memahami nilai batu yang tidak seorang pun di seluruh keluarga Jiang dapat menguraikannya. Di dalam aula utama di lantai 8, Wang Long juga tenggelam dalam pikirannya. Ia bermaksud menaikkan harga hanya untuk mempermainkan Qin Chuan, tetapi yang mengejutkannya, penawaran Qin Chuan tidak hanya tanpa henti tetapi juga semakin boros. Sekarang setelah harganya mencapai 2 miliar, akankah Qin Chuan terus menaikkan penawaran jika dia terus melanjutkan proses? Bagaimana jika dia mengajukan tawaran dan Qin Chuan mundur, lalu bagaimana? Seperti yang dikatakan Lu Yanwu kepada Qin Chuan, Wang Long memang tidak mampu membayar 2 miliar. Meskipun keluarga Wang juga kaya, mereka tidak dapat bersaing dengan kekayaan 9 gerbang Yandu, dan mereka tidak akan pernah menyetujui Wang Long menghabiskan begitu banyak uang untuk menawar batu yang tidak berharga. 2 miliar, panggilan pertama. 20 miliar, untuk kedua kalinya. Saya yakin bahwa pria ini, karena bersedia menawarkan 20 miliar untuk menawar meteorit dari luar angkasa, pasti melihat sesuatu yang istimewa di dalamnya. Apakah ada orang lain yang bersedia menawar? Jika tidak, maka aku akan segera bertindak. 20 miliar. Juru lelang yang cantik itu berkata dengan penuh semangat, suaranya lantang saat ia mengangkat palu lelang untuk menurunkannya, namun pandangannya tertuju pada Wang Long. Wang Long menggertakkan giginya dan mengangkat papan namanya, berteriak, 30 miliar. Mendengar kata-kata itu, rahang semua orang ternganga. Astaga, apakah Wang Long sudah gila? Jangankan dia, bahkan kepala keluarga Wang pun tidak bisa menyediakan dana tunai sebesar 30 miliar secara langsung, kan? Meskipun keluarga Wang kaya, sebagian besar aset mereka bersifat tetap. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan dana tunai sebesar 30 miliar secepat itu? Anak ini pasti telah diprovokasi sebelumnya. Karena tidak mampu melawan Lu Yanwu, dia sekarang ingin menghunus pedangnya melawan teman Lu Yanwu. Dia benar-benar memiliki keberanian yang patut dipuji. Semua orang terkejut dengan tawaran Wang Long. Di dalam ruang VIP, wajah Jiang Chenyang tampak sangat muram, dan sambil menggertakkan giginya, dia berkata, apa-apaan sih yang coba dilakukan orang tak berguna ini? Tong Lao menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Jiang Chenyang, Tuan Muda Jiang, Wang Long hanyalah orang bodoh. Saya rasa sebaiknya Anda menjaga jarak darinya. Tong Lao menggelengkan kepalanya dengan wajah getir. Di aula utama di luar, Lu Yanwu dengan tegang menggenggam tangan Qin Chuan, khawatir dia akan mengangkat tandanya lagi. Lu Yanwu memohon, Saudara Qin, kau adalah saudara kandungku. Kumohon, jangan menawar lagi. Sekalipun batu pecah ini benar-benar harta karun, harganya tidak sepadan dengan 30 miliar. Tang Yuer, yang duduk di sisi lain Qin Chuan, juga mencengkeram lengan Qin Chuan yang lain dengan erat karena gugup. Tang Yuer pun, di luar kebiasaannya, menyarankan, lebih baik menyerah saja dalam penawaran. Qin Chuan tersenyum, baiklah, aku akan mendengarkanmu. 30 miliar. Tuan Wang telah menawar 30 miliar. Apakah ada orang lain yang ingin melanjutkan penawaran? Juru lelang yang cantik itu berkata dengan penuh kegembiraan. Namun, terlepas dari apapun yang dikatakan juru lelang cantik itu, Qin Chuan sudah mulai memejamkan mata dan beristirahat. Melihatnya seperti itu, Wang Long langsung panik,
dan baru saat itulah dia menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu besar. 30 miliar, untuk pertama kalinya. Juru lelang yang cantik itu sudah mengangkat palu lelang, hanya menunggu untuk menurunkannya setelah panggilan ketiga. Wang Long menjadi putus asa, berteriak pada Qin Chuan, "Ayo. Teruslah. Kau sangat sombong, bukan? Ayo, teruslah menawar." Tak peduli seberapa keras ia mengejek, Qin Chuan tetap menutup matanya dan tidak terganggu. 30 miliar, untuk kedua kalinya. Juru lelang yang cantik itu berseru lagi, 30 miliar, untuk kedua kalinya. Adakah yang ingin melanjutkan penawaran? Karena Qin Chuan tetap tidak terpengaruh, Wang Long merasa seperti akan menangis. Jika palu itu jatuh, dia benar-benar harus mengeluarkan 30 miliar. Tapi bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, nilainya tidak sampai 30 miliar. "Nak, kau benar-benar menyukai batu tak berharga ini, iya. Tawar sekali lagi, dan aku akan menyerah. Maka meteorit dari luar angkasa ini, yang berisi langit dan bumi, akan menjadi milikmu. Cepat, lanjutkan penawaran. Aku janji aku tidak akan ikut, tawar saja, cepat." Melihat Wang Long kehilangan kendali emosi, wajah semua orang dipenuhi dengan cemoohan. Tepat saat itu, Qin Chuan tiba-tiba membuka matanya, berkata tanpa ekspresi, "Saya menyerah dalam penawaran." "Juru lelang, bisakah Anda menurunkan palu sekarang?" Karena baru Qin Chuan dan Wang Long yang melakukan penawaran, setelah mendengar Qin Chuan menyerah, juru lelang yang cantik itu tanpa basa-basi langsung berkata dengan lantang, 30 miliar, untuk ketiga kalinya. Bab 380 Saya tidak setuju. Saat palu di tangan juru lelang yang cantik itu menghantam dengan keras, Wang Long benar-benar terstunet. Qin Chuan benar-benar telah menyerah dalam penawaran. Menghabiskan 300 juta untuk sebongkah batu tak berharga, dia benar-benar bodoh. Wang Long ini memang bodoh, bahkan tidak tahu apa itu batu tak berharga dan berani menawarnya dengan harga selangit. Yang ingin saya ketahui hanyalah, mampukah dia membeli batu permata tak berharga ini? Bahkan jika kakeknya ada di sini, dia tidak mungkin bisa menarik 300 juta sekaligus, kan? Karena Wang Long berhasil menawar batu tak berharga itu dengan harga yang sangat tinggi, suasana di tempat kejadian langsung memuncak, semua orang memandang Wang Long seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Banyak orang juga dipenuhi harapan, tiba-tiba sangat ingin tahu apakah Wang Long benar-benar bisa menghasilkan 300 juta, dan jika tidak bisa, bagaimana dia akan menangani situasi tersebut. Meskipun hubungan Wang Long dengan Jiang Chen yang rumit, dan Jiang Chen yang bertanggung jawab atas menara hujan berkabut, jumlah akhir dari lelang amal ini akan disumbangkan sepenuhnya. Semua ini akan dipertanggungjawabkan secara publik, jadi angka 300 juta itu harus dibuktikan kebenarannya. Jika Jiang Chen yang ingin membantu Wang Long, dia harus menyediakan sendiri uang sebesar 300 juta. Namun, akankah keluarga Jiang mengizinkannya membuang 300 juta demi Wang Long? Di ruang VIP, Jiang Chen yang mengamati reaksi kerumunan melalui rekaman video pengawasan olah lelang, wajahnya berubah sangat tidak sedap dipandang. Jiang Chen mengertakkan giginya dan berkata, "Si idiot ini, ingin menjebak orang lain tapi tidak tahu kapan harus berhenti." Tuan Tong menghela napas, memang bodoh sekali, dan sekarang, dia tidak hanya menjebak dirinya sendiri tetapi juga melibatkan keluarga Wang. Pada saat itu, dia menatap Jiang Chen dengan cemas dan berkata, "Kekacauan ini adalah ulah Wang Long sendiri, tolong jangan ikut campur." Dia khawatir Jiang Chen akan bertindak impulsif dan membantu Wang Long. Jika Jiang Chen melakukan itu, siapa yang akan mempercayai keluarga Jiang setelahnya? Yang membuat Tuan Tong takut adalah Jiang Chen tidak menanggapi, yang berarti Jiang Chen memang mempertimbangkan untuk membantu Wang Long. "Tuan Muda Jiang." Tepat ketika Tuan Tong hendak melanjutkan membujuknya, ia melihat Jiang Chen berdiri tanpa berkata apa-apa dan berjalan lurus ke arah luar. Pada saat itu, Wang Long di aula lelang akhirnya tersadar dari lamunannya. "Nak, bukankah kau menyadari tipu daya, meteorit dari luar angkasa ini? Bukankah kau ingin menawarnya? Sekarang, aku akan menjualnya kepadamu dengan harga penawaran 300 juta, kata Wang Long dengan wajah memohon. "Tidak. 280 juta. Akan saya jual kepada Anda seharga 2.800 juta, 200 juta lebih murah, kata Wang Long. Dia hanya memiliki 200 juta di rekeningnya. Namun, Qin Chuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya, karena sudah memejamkan mata untuk beristirahat sejak saat dia menyerah dalam penawaran tersebut. Lu Yanwu terkekeh dan menatap Wang Long dengan dingin, lalu berkata, "Wang Long, menurutmu menara hujan berkabut itu apa? Tempat di mana kau bisa mengingkari kesepakatan setelah memenangkan lelang? Kau baru saja memenangkan lelang, dan sekarang kau ingin menjual barang itu dengan harga lebih rendah kepada orang lain. Apakah kau masih menghormati menara hujan berkabut, masih menghormati keluarga Jiang?" Ekspresi Wang Long berubah drastis. "Aku
Tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan, Lu Yanwu mendesak lebih keras dengan pertanyaannya, atau maksudmu, kau adalah orang suruhan keluarga Jiang untuk lelang amal ini? Anda sengaja menaikkan harga penawaran agar teman saya membayar jauh lebih mahal daripada nilai sebenarnya untuk sebuah batu yang tidak berharga. Dan sekarang setelah teman saya menyerah, Anda mencoba menjualnya kembali kepada teman saya dengan harga sedikit lebih rendah daripada penawaran terakhir. Dalam kasus seperti itu, penyelenggara lelang masih akan mendapat keuntungan. Mendengar hal itu, bukan hanya ekspresi Wang Long yang berubah drastis, tetapi para tamu di tempat kejadian juga menunjukkan ekspresi terkejut. Jika benar Wang Long adalah boneka yang diatur oleh keluarga Jiang, bukankah itu berarti keluarga Jiang menganggap mereka semua bodoh? Jika demikian, siapa yang berani mengajukan penawaran dalam lelang yang diadakan oleh Misty Rain Tower di masa mendatang? Kamu bicara omong kosong. Wang Long benar-benar kehilangan kendali diri, dan buru-buru membalas, bagaimana mungkin keluarga terhormat seperti Jiang sampai menggunakan cara-cara hina seperti itu untuk menipu semua orang. Karena Anda bukan kaki tangan yang diatur oleh keluarga Jiang, maka sebaiknya Anda membayar 3 miliar itu. Jangan pernah berpikir untuk mengingkari kesepakatan. Hasil akhir lelang amal ini akan diumumkan kepada publik. Lu Yanwu berkata kepada Wang Long sambil tersenyum. Wang Long sangat gelisah hingga hampir tidak bisa tenang. Dia tidak bisa merangkai kalimat yang koheren karena apapun yang dia katakan atau lakukan akan salah. Tang Yue'er, yang duduk di seberang Qin Chuan, menyaksikan jawaban fasih Lu Yanwu dengan wajah penuh iri. Di mata Tang Yue'er, Lu Yanwu tidak hanya cantik dan berasal dari keluarga baik-baik, tetapi juga sangat cerdas. Hanya dengan beberapa kata, dia telah sepenuhnya melucuti pertahanan Wang Long. Nona Lu benar. Wang Long, cepat bayar uangnya. Tidak seorang pun diperbolehkan mengutak-atik donasi yang terkumpul dalam lelang ini. Cepatlah, jangan buang-buang waktu semua orang. Kami masih menunggu untuk menawar harta karun lainnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba, ia mendapat ide dan menunjuk Qin Chuan dengan marah sambil berteriak, sekarang aku tahu. Kaulah, bajingan, yang dengan sengaja menaikkan harga penawaran. Kau sungguh kurang ajar, berani mengganggu jalannya lelang amal keluarga Jiang. Nak, jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, kau akan segera menghabiskan 3 miliar untuk membeli meteorit dari luar angkasa, atau itu dianggap sebagai sabotase. Qin Chuan, yang selama ini menutup matanya, juga membukanya saat ini. Dia terkejut, dia pernah melihat perilaku tidak tahu malu sebelumnya, tetapi tidak pernah sampai sejauh ini. Mata Lu Yanwu membelalak saat dia berkata dengan marah, apakah kau sudah gila? Jelas kaulah yang dengan sengaja menaikkan harga penawaran, dan sekarang setelah rencanamu gagal, kau berani-beraninya menuduh temanku yang melakukannya. Apakah kau tidak punya rasa malu? Apa maksudmu, aku? Bayar sekarang juga, dan kalau kau terus bicara omong kosong, percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Lu Yanwu sama sekali tidak memberi Wang Long kesempatan untuk berbicara, membiarkannya hanya bisa menatap kosong, tidak mampu mengucapkan kalimat lengkap. Tepat saat itu, Jiang Chen yang tiba-tiba muncul dari ruang VIP, ekspresinya muram sambil memerintahkan, kalian semua diam. Dengan teriakannya, suasana ribut itu akhirnya mereda. Semua orang memandang Jiang Chen yang dengan penuh harap, menyadari kedekatannya dengan Wang Long, mereka semua ingin tahu bagaimana dia akan menangani situasi tersebut. Masing-masing dari kalian menyampaikan argumen kalian sendiri, jadi, anggaplah penawaran ini batal dan tidak berlaku. Kalian akan mulai dari awal dan mengajukan penawaran lagi, kata Jiang Chen yang dengan tenang sambil menatap Qin Chuan, nadanya jelas berwibawa. Mendengar kata-kata itu, mata semua orang terbelalak. Jiang Chen yang benar-benar mengambil keputusan seperti itu demi Wang Long. Bahkan tetua Tong, yang mengikutinya keluar, benar-benar tercengang. Lu Yanwu dengan marah berkata, Jiang Chen yang, apakah kau benar-benar rela mengorbankan reputasi keluarga Jiang hanya untuk membela anak buahmu yang tampan itu? Inilah yang ingin dikatakan banyak orang, tetapi selain Lu Yanwu, tidak ada yang berani angkat bicara. Jiang Chen yang tahu dia tidak bisa mengalahkan Lu Yanwu dalam perdebatan, jadi dia tidak repot-repot menjawab. Sebaliknya, dia menatap Qin Chuan dengan tatapan mendominasi, seolah memperingatkannya bahwa persetujuan bukanlah pilihan. Pada saat itu, semua mata tertuju pada Qin Chuan, penasaran ingin melihat bagaimana dia akan bereaksi terhadap ketidakadilan ini. Di tengah antisipasi semua orang, sudut bibir Qin Chuan sedikit melengkung ke atas, membentuk lengkungan mengejek, aku tidak setuju. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.
Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.